Apakah semuanya perlu disusun? Tentu tidak. Kalau semua hal disusun SOP-nya terlalu banyak sekali, maka SOP itu yang disusun adalah yang Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Kemenak Kota Malang, kali ini kita akan bincang-bincang santai tentang ZI. Nah, salah satu di dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani adalah masalah SOP, karena itu hal yang paling penting dan paling mendasar sekali dalam pelayanan. Nah, pada kesempatan ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa dari Pusdiklat Balitbang Kementerian Agama RI, yaitu Bapak Muhammad Tahmid. Beliau ini pakarnya SOP, yang beliau ini adalah Widya Iswara yang telah 10 tahun lebih menggeluti tentang SOP, dan beliau ini banyak membantu instansi lain, tidak hanya di Kemenak tetapi juga di luar Kemenak untuk menyusun SOP-nya. Nah, pada kesempatan yang singkat ini kita akan menanyakan tentang SOP, bagaimana sih seharusnya SOP yang baik itu, sehingga kita di Kementerian Agama ini, khususnya di Kemenak Kota Malang dan lingkungan satker di bawahnya, bisa membuat SOP dengan baik. Selamat malam Pak Tahmid. Selamat malam Pak Heri. Ya, ini Kemenak Kota Malang ini Pak lagi membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa SOP itu adalah sangat penting di dalam pembangunan ZI. Mungkin yang ingin kami tanyakan, selama ini kita menyusun SOP ini hanya berdasarkan apa yang kami tahu, tanpa ada basic ilmu yang perlu yang memang perlu kita pahami untuk menyusun SOP itu. Nah, menurut Pak Tahmid, apa sih hal yang paling penting ketika pertama kali menyusun SOP? Menyusun SOP itu yang penting tentu paham tata cara penyusunannya. Seperti Ya, ini apa, Pak? pedomannya. Nah, pedomannya itu sekarang yang masih berlaku Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB nomor 35 tahun 2012. Nah, kalau kita nggak paham pedomannya, tentu menyusun itu copy paste, tiru sana tiru sini, ATM. Maka langkah pertama, pahami dulu pedoman penyusunannya. Nah, setelah paham pedoman penyusunannya, tentu dengan membaca, dengan membandingkan, dengan pelatihan, agar paham betul dari konsepsinya sampai praktek menyusunnya, sampai evaluasi monitoring, pemberkasan, pendokumentasian SOP. Nah, itu baru kita paham betul bagaimana menyusun SOP-nya. Yang kedua, kita harus punya narasumber. Narasumber itu siapa? Orang-orang yang menggeluti. Misalnya keuangan, tentu bendahara atau siapa. Kepegawaian, orang yang lama di situ. Kasubag kepegawaian itu siapa. Nah, jadi yang diperlukan agar SOP itu baik dan benar adalah dua. Satu, paham teknik penyusunan SOP, yakni berpedoman pada Permen 435 2012. Yang kedua, narasumbernya. Narasumber itu adalah orang yang paham seluk-beluk substansi pelaksanaan pekerjaan tertentu itu. Ya, itu siapa? Tinggal dipilih. Saya misalnya tidak paham soal kesehatan, soal tentara, saya akan berani saja kalau diminta nyusun SOP. Tentu saya berdampingan dengan orang yang paham substansinya. Saya bermodalkan paham teknik pedoman nyusun SOP-nya. Maka jika kedua itu ada pada satu orang, ya orang itu yang nyusun. Orang itu paham pedoman penyusunannya, dan orang itu juga sekaligus paham substansinya, misalnya soal keuangan, soal perpustakaan, soal kepegawaian. Nah, itu harus dua-duanya ada dalam menyusun. Apakah dua-duanya ada di dalam satu orang atau di orang yang lain? Pokoknya SOP itu tidak bisa hanya disusun oleh
orang yang setiap hari melakukan saja tanpa paham teknik penyusunan, atau orang yang hanya paham penyusunan saja, tidak paham substansi keuangan, kepegawaian, perpustakaan, maka dua-duanya harus ada. Entah dua orang itu atau ada dalam satu orang yang paham keduanya. Saya kira begitu, Pak Heri. Baik, benar nggak sih Pak? SOP Iya. itu ada banyak macamnya. Karena selama ini kita itu ya hanya nyusun SOP ini seperti ini, dari tinggalan yang lama seperti ini. Nah, apakah setiap hal itu perlu disusun SOP, Pak? Ya. Baik, Pak Heri, terima kasih. SOP ada banyak, tentu jumlahnya bisa banyak dalam satu kantor. Jumlahnya bisa banyak, puluhan bahkan ratusan. Kalau kantornya besar, ratusan. Tetapi kalau kita golongkan itu tiga saja penggolongan SOP, pengelompokan SOP itu, yaitu SOP rutin, dia meng-SOP-kan pekerjaan-pekerjaan rutin. Kemudian SOP pelayanan, dia meng-SOP-kan kegiatan-kegiatan pelayanan kepada masyarakat, kepada orang lain. Yang ketiga SOP penugasan. Kelompok besarnya tiga saja. Kalau jumlahnya banyak, nanti rutin ada berapa, pelayanan berapa gitu ya. Kemudian apalagi tadi yang satu lagi, Pak Heri? SOP penugasan. Ya, artinya kalau kelompoknya besar aja tiga saja. Kemudian yang kedua tadi soal apa tadi, Pak Heri? Jadi gini, kan kalau SOP itu yang setahu kami itu ada banyak ya. Kemudian yang saya tanyakan tadi, apakah perlu disusun sih? Oke. Semua kegiatan? Apakah semuanya? Baik. Apakah semuanya perlu disusun? Tentu tidak. Kalau semua hal disusun SOP-nya terlalu banyak sekali. Maka SOP itu yang disusun adalah yang kira-kira akan distandarkan. Mana kegiatan yang akan distandarkan cara mengerjakan, cara menyelesaikan pekerjaan itu, atau mana yang akan distandarkan langkah-langkahnya. Loh, seperti apa? Oh, dirapatkan, disepakati. Semua atau sebagian. Nah, semua hal yang dianggap perlu, begitu ya. Bukan semua hal di SOP kan, bukan. Semua hal yang dianggap perlu, yakni mana yang perlu distandarkan, mana yang kira-kira rawan penyimpangan. Bayangkan, penyusunan laporan keuangan bos misalnya di sekolah, atau penyusunan laporan keuangan triwulan, semester, penyusunan laporan kegiatan tahunan. Kalau nggak di SOP kan, semau-maunya yang nyusun. Maka hal-hal penting harus ada SOP-nya agar sama, seragam, terstandar. Nah, terstandar itu tentu sesungguhnya ya, dia benar secara aturan, dia juga sebagaimana yang dilakukan sehari-hari. Maka kalau saya bilang baik dan benar, baik itu sebagaimana kebiasaan di kantor itu, apa saja yang dilakukan, benar itu mengacu pada aturan tertentu. Kepegawaian misalnya itu aturan-aturan BKBKN, mulai dari rekrutmen mutasi itu biasanya BKN yang mengatur. Keuangan itu Permenkeu yang mengatur. Pelaporan ini itu penyusunan register dari sana. Maka aturan-aturan itu yang dipakai sebagai acuan penyusunannya. Jadi jawaban tegasnya gimana? Semua atau tidak? Semua yang dianggap perlu, bukan semua hal. Yang dianggap perlu itu silakan dirapatkan. Biasanya adalah hal-hal yang rawan penyimpangan, hal-hal yang perlu distandarkan agar terjadi keseragaman. Karena nanti fungsinya, manfaatnya banyak. SOP itu bisa untuk pelatihan. Contoh, di dalam SOP ada sekian langkah. Oke, ada karyawan yang tidak mampu melakukan langkah-langkah ini. Itu bisa dievaluasi, kemudian di langkah-langkah itulah yang harus dilakukan pelatihan misalnya. Begitu Pak Heri, saya kira. Oke, baik Pak.